Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Yuda Sentika SPD, mahasiswa biologi yang telah mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Jember, akan melakukan pembelajaran uji kinerja dengan nomor pendaftaran 2020308383 pada hari Sabtu 21 November 2020. Adapun nomor surat keterangan yang sudah saya dapatkan yaitu nomor 1045 113 AU FKIP A 2020 yang menunjukkan bahwa saya telah menyelesaikan kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat iman, diberikan nikmat kesempatan untuk bisa bertatap muka meskipun secara virtual dalam kondisi pandemi ini. Kita patut bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kegiatan kita kali ini, silakan ketua kelas Rima Rizka untuk memimpin doa agar pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Silakan Rima Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan bacaan Quran agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, PowerPoint saya bisa dilihat? Jelas, Pak. Jelas ya? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kira-kira ada yang gangguan sinyal nggak? Enggak. Mungkin kendala jaringan? Oke. Anak-anak silahkan disiapkan buku biologinya. Oke. Anak-anak sudah membawa buku paket atau buku modul atau belum? Atau buku catatan? Sudah? Sudah, Bapak. Sudah, oke. Oke, alhamdulillah. Saya periksa dulu kehadirannya. Oke. Coba dilihat di layar. Teman satu kelompoknya sudah hadir semua atau belum? Kelompok satu sudah lengkap? Sampun, Bapak. Sampun, oke. Kelompok dua lengkap? Sampun, Bapak. Oke. Kelompok tiga lengkap? Sampun, Bapak. Sampun, Bapak. Kelompok empat? Kelompok lima? Tadi Fauziah Anjar izin ya katanya ya. Kira-kira ada saudara anak-anak yang sakit atau terkena musibah? Ada nggak anak-anak? Oh ya, Amelia Farah. Neneknya sakit apa? Sudah tua, Pak. Untuk mendoakan neneknya Amelia Farah khususnya dan juga mendoakan mungkin ada saudara-saudara kita yang sakit ya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan penyakit yang dialami bisa diangkat dan disembuhkan. Amin. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, baik anak-anak. Sekarang saya absen dulu ya. Silakan anak-anak absen melalui link yang akan saya bagikan melalui Google Room, Google Meet di roomnya itu ya. Oke. Bisa dilihat linknya sudah masuk atau belum anak-anak? Bisa, Pak. Bisa. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar kali ini? Sudah. Sudah siap belajar ya? Oke. Bapak. Siap banget. Oke, anak-anak masih ingat dengan materi minggu lalu? Kesimpulannya apa? Bakteri memiliki peran menguntungkan dan merugikan. Dari peran bakteri itu kita tahu ada peran yang menguntungkan, ada peran yang merugikan. Oke. Nah, kira-kira apakah mikroorganisme itu hanya virus dan bakteri saja? Tidak. Tidak. Ya, selain bakteri dan virus, anak-anak tahu mikroorganisme apa lagi?
Protista. Protista. Oke. Ya. Baik. Dari kegiatan kita kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang protista. Oke. Nah, adapun kompetensi dasar ataupun indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran kita kali ini ada 3. Ya. Yang pertama, mengelompokkan protista mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan berdasarkan ciri umum kelas melalui pengamatan video YouTube. Ya. Kemudian yang kedua, mengaitkan peran protista dalam kehidupan melalui analisis jurnal ilmiah. Yang ketiga, anak-anak menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan berdasarkan analisis jurnal ilmiah. Nah, anak-anak nanti membuat video ya secara individu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah anak-anak mengamati video YouTube, anak-anak saya harap bisa mengelompokkan protista mirip jamur, mirip tumbuhan, mirip hewan ya, berdasarkan ciri umum kelasnya. Minimal menuliskan 3 pengelompokan protista tadi. Kemudian yang kedua, anak-anak saya minta membaca literatur dari berbagai sumber LKPD ataupun jurnal ilmiah yang sudah saya bagikan kemarin, sehingga anak-anak bisa mengaitkan peran protista dalam kehidupan untuk menentukan apakah peran protista itu hanya menguntungkan saja atau menguntungkan dan merugikan, sehingga setelah anak-anak belajar tadi, manfaat yang akan kita peroleh dalam pembelajaran kali ini, yang pertama adalah harapan saya anak-anak bisa terhindar dari penyakit atau bahaya yang disebabkan oleh protista. Kemudian anak-anak tahu bagaimana cara memecahkan masalah kalau menjumpai kondisi permasalahan yang disebabkan oleh protista. Kemudian anak-anak juga bisa memanfaatkan protista yang menguntungkan bagi kehidupan. Yang ketiga, manfaat yang bisa kita peroleh adalah anak-anak terampil membuat video presentasi untuk menyajikan laporan hasil investigasinya tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Agenda pembelajaran kita kali ini, anak-anak akan saya nilai yang pertama dari sikapnya, sikap kalian, religius kalian, disiplin kalian, kerjasama kalian dalam kelompok, produktif, aktif dalam diskusi, dalam tanya jawab, siapa yang bisa menjawab dengan aktif dari pertanyaan saya ataupun dari pertanyaan teman-teman kalian, saya beri poin 3. Ketika jawaban kalian salah, tapi kalian berani untuk menyampaikan pendapat, saya beri poin 1. Kalau anak-anak tidak proaktif, saya berikan nilai 0. Kemudian dari aspek pengetahuan, anak-anak nanti akan saya uji tentang bagaimana anak-anak bisa mengelompokkan protista berdasarkan ciri umum kelas masing-masing dari protista mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip hewan. Untuk keterampilannya akan saya nilai ketika anak-anak membuat video tentang laporan hasil investigasi dalam kehidupan berdasarkan analisis jurnal ilmiah. Nanti akan ketahuan bagaimana kemampuan kalian bisa menjelaskan itu. Siapa yang tahu ciri-ciri umum dari kingdom protista? Sifat eukariot. Oke, sifat eukariotik. Nah, satu-satu ya. Satu-satu. Yang jawab presiden dulu ya. 1, apa? Eukariotik. Apa itu artinya eukariotik? Misalnya sudah memiliki membran. Memiliki membran. Tidak memiliki atau membran? Membran inti. Sudah memiliki membran. Ada yang jawab tidak, ada yang jawab memiliki. Oke, kita klarifikasi ya. Selain eukariotik, ada lagi nggak? Organisasi tubuh sederhana. Bersifat seluler atau multiseluler. Bisa dengar suara saya? Bisa. Artinya uniseluler sama multiseluler apa? Uni itu satu, multi itu Merupakan bersel tunggal. Oke, kalau uniseluler satu sel. Multiseluler.
Banyak. Banyak sel. Yang bersel banyak. Kelas dari kingdom protista itu apa saja? Mirip jamur, mirip tumbuhan, mirip hewan. Kalau begini bisa dilihat Bisa ya, Pak. Ada, Pak. gambar yang pertama. Gambar apa itu ya? Oh, kolam. Air kolam. Air kolam. Yang satunya gambar apa? Itu danau. 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 Ini gambar danau yang ada di uang 5.000 10 tahun yang lalu. Danau apa namanya? Danau Toba. Ada yang tahu? Danau Kelimutu. Itu. Mengapa air kolam ini bisa berwarna hijau? Karena Kemudian Ada gandungnya. ya, terdapat ganggang hijau, Pak. Gandungnya. Ganggang hijau. Ada ganggang hijaunya. ada ganggang hijaunya. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu ganggang hijau? Belum. Kalau yang gambar uang 5.000 dulu ini ada 3 warna. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Nah, kira-kira itu kenapa ya? Tuh, ada tumbuhan ganggang merah, ganggang hijau, Ada ganggang merah, ada ganggang biru, ganggang merah, ganggang hijau, dan Oke, baik. Oke, selanjutnya anak-anak silahkan mengamati video yang saya bagikan ya. Linknya adalah ini ya. Dari link itu anak-anak bisa melihat bagaimana kingdom protista itu dan bagaimana ciri-cirinya, bagaimana anggota kelasnya. Kemudian yang kedua ada video tentang danau di Australia yang berubah menjadi merah muda. Kenapa kok bisa danau yang awalnya airnya itu biru menjadi pink? Karena dari kondisi air yang ada di sana ketika berubah menjadi pink seperti ini, ya, ini sangat membahayakan bagi lingkungan. Ya. Kalau bagi makhluk hidup di sekitarnya itu bisa mengakibatkan kematian. Banyak ikan yang mati di sana. Manusianya, kalau manusia terpapar air yang ada yang berubah warna seperti ini akan merusak metabolisme. Oke? Karena alga yang ada di sana atau protista yang ada di sana berbahaya. Kemudian ada satu lagi video yang saya bagikan nanti ya. Silakan nanti anak-anak diklik linknya ini. Oke? Ini video tentang penyakit malaria. Ya, penyakit malaria. Ada yang tahu penyakit malaria itu disebabkan karena apa? Gigitan nyamuk. Digigit nyamuk. Nyamuk apa? Kumunya. Nyamuk cikunya. Malaria. Nyamuk apa? Anopheles. Ya, nyamuk Anopheles. Jadi penyakit malaria ini apakah disebabkan oleh nyamuknya? Ada yang tahu anak-anak? bukan, Pak. Adanya parasit. Adanya parasit. Parasit apa? Makhluk apa? Plasmodium. Plasmodium. Beri plus untuk teman-teman kalian dan kita semua ya. Kalian sudah punya pemahaman dasar yang cukup bagus ya. Nah, setelah ini anak-anak silakan menganalisis jurnal ilmiah atau artikel ilmiah yang sudah saya bagikan per kelompok kemarin ya. Kemudian sekarang silakan diskusi ke kelompoknya masing-masing tentang LKPD yang sudah saya bagikan melalui WA Group. Hasil dari diskusi WA Group itu, LKPD yang sudah dikerjakan silakan di-upload di Google Classroom. Sekarang silakan ke masing-masing kelompok untuk melakukan diskusi. Saya tutup dulu, nanti kita kembali lagi untuk melakukan presentasi. Sekarang silakan masuk ke kelompoknya masing-masing melalui Google Meet yang sudah saya siapkan untuk masing-masing kelompok. Oke, nah silakan Rima Rizka memimpin jalannya diskusi ini. Nanti kalau ada kesulitan baru ditanyakan ke saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Soalnya 5. Ya udah berarti satu orang satu bagian soal. Ya, nomor 1 ini kan struktur ciri fisik protista. Kan udah ada di apa? Jurnal.
Ya, di udah. di link juga ada di video Ya, Di video itu ada. Dek berarti link ini loh ada, dek link buku. iya Oh, di iya. link jurnal gimana sih? Modul. Kan ciri-ciri umum kan eukariotik, terus yang tadi itu loh. Eukariotik, Multiselular, multiseluler, heterotrof, Sederhana. sebenarnya lo ada kayak di buku Platinum. Nanti dikumpulkannya kapan, kemudian dijadikan satu kapan, kemudian upload tugas satu kelompok kapan, gitu ya. Silakan. Iya. Kemudian diakhiri bisa live Google Meet masing-masing. Oke, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah melakukan pengolahan data, diskusi, seperti yang sudah saya tampilkan di tampilan layar ini ya. Anak-anak tadi sudah diskusi baik di grup WA maupun di Google Meet, dan acuan sumber yang kalian gunakan berdasarkan dari buku paket, buku modul, dari YouTube ataupun dari jurnal ilmiah yang sudah saya bagikan melalui LKPD itu. Sekarang anak-anak waktunya untuk presentasi. Oke. Nah, sekarang presentasi pertama akan dilakukan oleh kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bapak. Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dengan anggota pertama Ahyaita Nabila Aisyah, nomor 2 Aulia Azharo akan mempresentasikan tentang protista. Ciri-ciri protista. 1. Eukariotik, organisme tubuh sederhana. 2. Bisa uniseluler atau multiseluler. 4. Autotrof atau heterotrof. 5. Berdinsel atau tidak berdinsel. Pemberontakan ini memiliki fungsi yang cukup penting, yaitu melindungi dan menjadi bagian yang mengatur makanan dan gas. 2. Sitoplasma. 3. Vakula makanan. 4. Vakula kontraktil. Inti sel. Inti sel ini memiliki fungsi ialah sebagai aktivitas yang akan digunakan pada sel tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Falah. Perbandingan golongan protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip hewan berdasarkan pengamatan video. Protista mirip jamur, ciri khasnya adalah heterotrof. Klasifikasi 1 Omicota, yaitu dinding sel selulosa, miselium tanpa sekat, membentuk zoospora, contoh saprolegnia. 2. Myxomicota, yaitu fase vegetatif atau amoeboid, fase generatif atau badan buah pembentuk spora, contoh Physarum. Selanjutnya, protista mirip tumbuhan. Ciri khasnya fotoautotrof, memiliki struktur tubuh yang sederhana, bersifat uniseluler atau multiseluler. Klasifikasi 1 Chlorophyta. Yang pertama pigmen utama klorofil A dan B. 2 Rhodophyta, yaitu pigmen utama atau phycoerythrin. 3 Chrysophyta, yaitu pigmen utama karoten. 4 Spirophyta, yaitu pigmen utama xanthophyll. Selanjutnya akan dijelaskan oleh 2. Ziliata, alat gerak silia atau rambut getah. Yang ketiga ada sarkodina, alat gerak sedufodia atau kalisemu. Oke, bagus. Sudah selesai? Sampun, Bapak. Beri plus untuk kelompok 1 ya, bagus sekali. Kelompok yang lain bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Sudah ya? Oke, baik. Sekarang silakan dilanjutkan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 3 dengan nama anggota sebagai berikut, yakni Putri Sofiatul Rahman, Marika. Yang pertama adalah gambar Trypanosoma yang memiliki struktur tubuh uniseluler dan kelasnya adalah mirip hewan.
setelah itu bersifat parasit. Yang kedua ada Navicula sp, struktur tubuhnya uniseluler. Dan juga cara hidupnya adalah sebagai koloni. Ya. Setelah itu Terus. Oodogonium sp, yaitu kelasnya mirip tumbuhan yang memiliki struktur tubuhnya yaitu uniseluler dan cara hidupnya adalah soliter. Oke, terima kasih kelompok 2. Beri plus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3 melanjutkan presentasinya tentang LKPD Protista yang menganalisis jurnal ilmiah. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas IPA 4 yang Alfia, penerbit jurnal ilmiah, Rida judul jurnal ilmiah mau pelabuhan karang bungkita yang berdasarkan keanekaragaman dan ringkasan dari jurnal ilmiah yang dianalisis siswa berupa kesetaraan dengan protista. Kelimpahan fitoplankton di suatu penelitian dipengaruhi oleh beberapa parameter lingkungan dan karakteristik fisiologisnya. Peranan yang menguntungkan. 1. Golongan protozoa. Entomopoli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Yang Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Peranan merugikan yaitu 1. Golongan protozoa Entamoeba histolytica hidup di liang usus manusia menyebabkan kerusakan jaringan pada usus dan diare. Silakan beri plus untuk kelompok 3. Terima kasih. Oke. Sekarang ke kelompok 4. Tolong disampaikan untuk analisis jurnal ilmiahnya dan juga peranannya. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan hasil diskusi saya dan kelompok saya. Sebentar. Penerbit jurnalnya Yuan Arthur dan kawan-kawan. Judulnya Peran Protozoa pada Pencernaan Ruminansia dan Dampak Terhadap Lingkungan. Teman-teman yang lain bisa melihat tampilannya Safitri Jasmine ya? Bisa tuh Pak? Bisa. Oke, silakan Safitri Jasmine, silakan. Protozoa rumen dengan penampilan yang cukup mencolok dianggap memiliki peran penting pada ruminansia sebagai hospes. Kelihatan, Pak? Kelihatan. Silakan. Peranan yang menguntungkan. Golongan protozoa Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Chlorella selain berperan sebagai produsen di ekosistem pengairan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal PST. Digunakan pula untuk suplemen makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. Trichomonas yang vaginalis menyebabkan kematian pada wanita. Pada hewan, Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak seperti kuda dan sapi. Pada tumbuhan, susah banget. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Okay? Ya, memang nama-nama ilmiah seperti ini tidak bisa anak-anak langsung bisa fasih menyebutkan, itu butuh latihan. Okay? Jadi agar anak-anak terbiasa
dengan bahasa-bahasa ilmiah yang ada di biologi. Dan di biologi ini bahasa ilmiahnya ini banyak. Sehingga anak-anak harus mulai terbiasa dengan bahasa-bahasa ilmiah seperti itu. Yuk. Ayo Safitri, silakan. Phytophthora faberi hidup parasit pada tanaman karet. Oke, beri plus untuk Safitri Jasmine di kelompok 4, ya. Kelompok 4, silakan. Kelompok 5 terakhir. Video yang sudah dibuat tolong ditampilkan, ya. Untuk rencananya mungkin nanti kita memperkenalkan diri dulu dari kelompok berapa, terus Tentang jurnal ilmiah tadi bisa ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idea Sidia dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 1. Tadi apa nama jurnal ilmiahnya, berapa jurnal ilmiah, dan apa ringkasan dari jurnal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Hidayatur. Judul jurnalnya Analisis Kualitas Air Sungai Sebangau Pelabuhan Bengkira berdasarkan keanekaragaman dan komposisi fitoplankton. Pertanyaannya sudah, hanya itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Rizka Lutfiatul Ulfasutoni dari Papakilan kelompok 2 akan bertanya. Jadi, tadi kan ada peranan protozoa, yaitu dapat menentukan umur lapisan bumi. Bagaimana cara menentukan umur lapisan bumi kok bisa diketahui melalui protozoa tersebut? Ada yang bisa membantu saya? Boten, Pak. Belum, nggih? Baik. Jadi dengan cara dilihat dari kandungan karbonnya, ya. Nah, dari karbonnya itu nanti bisa ditentukan berapa rentangan usianya, bisa ya berapa tahun yang lalu, berapa juta tahun yang lalu, bisa dengan cara dianalisis karbon yang ada di protozoa tersebut. Begitu ya, Rimaska ya. Terima kasih anak-anak, beri plus untuk kalian semua. Bisa dilihat ya tampilan PowerPoint saya, nggih? bisa Oke. Pak. Baik, di sini saya akan memberikan penguatan untuk materi yang sudah kita bahas tadi. Oke. Oke. Dari protista ini memiliki peran bagi manusia. Ya, ada peran yang menguntungkan, ada peran yang merugikan. Nah, protista ini terdiri dari protozoa. Ya. Protozoa ini adalah protista yang mirip apa, Nana? Hewan. Ini hewan. Bagus. Kemudian ada ganggang. Ganggang ini protista mirip Tumbuhan. Tumbuhan. Oke, bagus. Kemudian ada jamur lendir. Jamur lendir ini terdiri atas Myxomycota dan Oomycota. Nah, anak-anak, untuk protista itu seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 tadi, ya, protista ini ada yang eukariotik. Artinya apa? Tadi apa, anak-anak? Memiliki Membran. pembanding antara protista yang mirip hewan, mirip tumbuhan, dan mirip jamur. Oke. Kalau dari bentuk tubuhnya yang mirip hewan itu relatif atau tentatif, ya. Yang mirip tumbuhan dia sel tunggal, filamen, dan ada yang lembaran atau talus namanya. Kalau yang mirip jamur namanya dia bentuknya berupa benang. Protista mirip jamur ya, ada 2. Protista mirip jamur, ada Oomycota yang jamur air, ada Myxomycota yang jamur lendir.
Kemudian protista mirip tumbuhan, dia bersifat autotrof, tubuh sederhana, uniseluler, klasifikasinya berdasarkan pigmen yang dominan. Jadi pigmen yang memberi warna dan bisa digunakan untuk fotosintesis. Klasifikasi dari protista mirip tumbuhan. Ya, dia pigmen utamanya adalah klorofil A dan B, bentuknya talus atau berupa lembaran. Yang ketiga, Phaeophyta, alga coklat, ya. Dia juga berupa talus. Pigmen utamanya adalah ficosantin. Yang keempat, Chrysophyta, alga emas, pigmen utamanya adalah karoten. Kemudian protista mirip hewan. Dikatakan mirip hewan karena tadi dia punya alat gerak. Nah, karena punya alat gerak sehingga dia dapat bergerak. Yang menjadi klasifikasi dari protista mirip hewan, ini ada flagellata. Dia punya alat gerak berupa flagel atau belut cambuk. Ya. Ada phytoflagellata, ada zooflagellata. Ini yang sudah kita bahas tadi di jurnal ilmiah tadi ya. Kemudian ada Sarcodina, dia alat geraknya berupa kaki semu. Contohnya amoeba ini. Dia punya pseudo, namanya pseudo itu kaki yang semu ya. Pseudo itu semu, podia itu kaki. Jadi pseudopodia itu kaki semu. Yang peranan ini yang pertama adalah peranan yang menguntungkan. Ya, ini dia sebagai detritivore alami. Tahun 2015 dulu, SMA 21, anak-anak membuat karya ilmiah tentang Ulvalactuca. Ulvalactuca itu dia diperoleh dari danau yang ada di daerah Jawa Tengah sana. Kemudian kita gunakan untuk karya ilmiah, ya, di mana Ulvalactuca itu kita olah untuk menjadi penyedap rasa alami, ya. Jadi penyedap rasa yang alami, ya. Nah, ini alhamdulillah kita mendapat juara harapan 1 di Universitas Negeri Malang waktu itu, ya. Oke, ini yang menyebabkan penyakit, ya. Ada yang kematian ikan akibat red tide. Red tide itu seperti yang kita bahas tadi, danau yang berubah warnanya karena jumlah alga yang ada di sana berlebihan, dan alga itu sifatnya berbahaya bagi ekosistem yang ada di sana. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Halo? Mboten. Mboten, Bapak. Oke, baik. Sekarang saya minta anak-anak untuk menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Oke. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Bagaimana pengelompokan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas ya, melalui pengamatan video YouTube. Kingdom protista beranggotakan organisme yang memiliki ciri menyerupai hewan, tumbuhan, atau jamur. Berarti ada berapa? 3. Ciri khas dari protista mirip hewan apa? Ciri khas protista Bisa bergerak. bisa bergerak, Bisa Bapak bergerak. punya alat gerak. Ya, karena punya alat gerak. Yang kedua, protista mirip tumbuhan. Ciri khasnya? Karena bisa fotosintesis. Bisa berfotosintesis. Pertanyaan kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak, saya. Peranannya itu ada 2, peranan yang menguntungkan sama yang merugikan. Yang menguntungkan itu spesies protista, peranannya sebagai detritivore alami. Entamoeba coli menyebabkan penyakit diare. Bagus. Terima kasih. Yang terakhir, siapa yang bisa menceritakan isi video presentasi? Pertama, judul terlebih dahulu. Terus
memaparkan materi tentang peranan protozoa, dijelaskan. Terus nanti kalau sudah ada sesi tanya jawab, dikasih waktu sebentar. Kalau dirasa cukup sudah. Siapa yang mau merefleksi pelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini bisa menjelaskan tentang cirinya protista, terus protista yang terdiri dari protista mirip jamur, protista mirip hewan, peranan protista dalam kehidupan. Yang nomor 2. Peserta mulai aktif dalam mengonkan kamera. Oke, yang nomor 3. Utamanya kayak milih makanan biar gak diare, Pak. Sekarang saya minta untuk soal latihan, oke? Jawabannya apa, anak-anak? B. Ada yang jawab B. Saya tampung dulu. Ada jawaban lain lagi? Jawaban dari soal latihan ini adalah B. Betul. Beri plus untuk kita semua. Ini penilaian sikap oleh diri sendiri. Nanti silahkan dikerjakan selama 30 menit. Sekarang silahkan diklik link post test yang ada di room Google Meet yang sudah saya bagikan. Oke. Saya beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya ya. Oke. Terima kasih anak. Ya. Kita sudah memasuki kegiatan kita yang paling akhir ya. Di mana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh anak-anak untuk pertemuan selanjutnya. Yang pertama adalah anak-anak saya minta untuk menyelesaikan video presentasi tentang investigasi analisis jurnal ilmiah. Di situ tolong dimasukkan juga bagaimana cara kalian memanfaatkan protista yang menguntungkan sesuai dengan pembelajaran kita kali ini. Kemudian yang kedua, kalian masukkan tentang bagaimana cara mengantisipasi bahaya protista yang merugikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi fungi atau jamur. Anak-anak tolong pelajari materi fungi yang ada di modul ataupun di buku paket ya. Silakan dipelajari ciri-ciri dan struktur fungi serta peranan fungi bagi kehidupan. Saya minta Rima Rizka untuk menutup kegiatan kita kali ini dengan berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari semakin bermanfaat dan barokah. Silakan Rima Rizka. Alhamdulillah kita sudah masuk pada penghujung acara hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita upayakan bersama dinilai sebagai amal ibadah yang baik. Anak-anak selalu menjaga protokol kesehatan. Anak-anak jangan lupa olahraga, menjaga imunitas. Jangan lupa sholat sunnah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke.